Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita udah masuk dalam pembahasan mengenai Alkitab, pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai hati. Kita akan buka Amsal pasal keempat ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagian yang kedua, kita akan buka dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada gereja Tuhan sepanjang zaman. Kami bersyukur karena kami sadar gereja Tuhan tidak selalu setia dalam mengikut Tuhan. Gereja Tuhan tidak selalu mendengarkan suara-Mu. Kadang-kadang kami lebih mendengarkan suara dunia ini. Kadang-kadang kami lebih menginginkan diri kami sebagai Tuhan daripada kami melihat diri kami sebagai umat yang ditolong oleh Tuhan, yang dihidupi oleh Tuhan, dan yang sedang ditarik kepada masa depan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang melampaui segala ketidaksetiaan kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di sini, kiranya Engkau yang memberkati kami dengan cahaya dari firman-Mu. Memberkati kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini boleh berbunyi bagi kami, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi suatu pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan melakukan exercise, sedikit refleksi mengenai apa yang para teolog sebut sebagai mungkin tidak full-blown theological reflection ya, tapi ini berkaitan dengan refleksi dari apa yang para teolog sebut di bawah rubrik theological anthropology. Jadi antropologi teologis. Nah, di dalam Amsal yang keempat ini kita melihat adanya satu gambaran mengenai hati sebagai sumber dari kehidupan. Jadi dari situ terpancar segala kehidupan. Yang disebut segala kehidupan itu, kira-kira saya mau tanya ini sebagai awal, apa yang nggak termasuk dalam segala kehidupan? Yang tidak termasuk, negatifnya ya. Yang tidak termasuk kehidupan itu apa? Kalau saya tanya, yang nggak termasuk kerjaan kantor apa? Ada lah ya. Yang nggak termasuk kerjaan kantor misalnya hobi gitu ya. Nggak termasuk mungkin ya, kecuali kerjaan kantormu itu hobimu gitu ya. Ada juga orang gitu ya, nggak punya kehidupan gitu ya. Tapi biasanya kan nggak. Yang nggak termasuk kerjaan kantor mungkin keluarga gitu ya. Kecuali kamu kerja di kantor bapakmu ya. Mungkin banyak orang nggak begitu juga. Tapi ya, oke. Yang nggak termasuk kehidupan apa? Yang nggak termasuk kehidupan? Kematian termasuk kehidupan nggak? Kematian really nggak termasuk kehidupan. Hidup itu banyak dibayang-bayangin kematian loh. Dan banyak orang itu mengalami lebih hidup ketika hampir mati. Bener nggak? Kena penyakit terminal yang kayak udah divonis, lu tahun depan udah nggak ada lagi gitu, terus mendadak hidupnya jadi serius, nggak jadi gitu ya, ternyata diagnosa salah gitu. Wah, hidupnya jadi berubah loh, ya nggak? Tabrakan hampir mati di rumah sakit sebulan. Kalau udah rumah sakit dia orangnya berubah, ya kan? Kematian tuh bagian dari kehidupan nggak? Saya kira bagian dari kehidupan. Oke, kalau begitu apa dong? Yang bukan merupakan bagian dari kehidupan. Saya kira gak ada kali ya, bagi kita, bagi manusia, gak ada ya. Benar gak? Kehidupan itu ya berarti semua-muanya, segala sesuatu yang kita bisa bayangkan. Segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita jalani. Yang menjadikan diri kita. Ya, segala sesuatu, tidak tersisa. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Hati itu bagi orang Israel tidak mewakili sekedar apa yang mengurusi perasaan. Kita mungkin
suka bikin pembedaan ya antara hati dengan hal-hal lain, misalnya hati dengan otak gitu ya. Kayak orang bilang, lu tuh cuma pakai otak aja, kadang-kadang masih pakai hati ya, misalnya gitu ya. Kamu itu jangan cuma pakai rasio, pakai hati juga gitu ya. Tapi saya kira ini lebih modern dan lebih mewakili orang romantik barangkali ya, antropologi orang romantik. Tapi kalau kita melihat antropologi yang lebih biblical, yang dipakai orang zaman dulu, saya nggak bilang yang zaman dulu itu lebih bagus, zaman sekarang lebih jelek, saya nggak bilang itu, tapi simply supaya lebih fair, karena kita lagi bacanya, ini kan teks yang zaman dulu punya nih ya, Amsal, ini kan teks zaman dulu, bukan teks yang ditulis sama Goethe misalnya, atau sama siapalah gitu, orang romantik kan bukan ya, tapi sama orang Ibrani di zaman dulu, jadi ya wajar lah ya kalau kita mengenakan antropologi di zaman dulu. Nah bagi orang-orang Ibrani di masa itu, yang disebut hati itu adalah titik konsentrasi, titik pusat dari diri. Jadi tidak melulu cuman berkaitan sama perasaan. Ya, jadi hati nggak dipertentangkan itu sama otak misalnya, atau sama pikiran rasional misalnya, atau sama apalah gitu, keinginan misalnya ya, atau sama tindakan, atau sama apa gitu. Enggak. Hati itu simply adalah titik pusat, kamar komando, ya, dari seluruh diri kita, command room lah gitu, ya, throne room lah dari seluruh diri kita. Jadi jagalah itu, jagalah titik konsentrasi dirimu, sebab dari situ terpancar kehidupannya. Dan yang kedua, kita lihat dalam tulisan Paulus ya, di dalam surat Roma itu, Roma pasal ke-12, kita sudah akrab ini, saya nggak akan panjang lebar membahas. Paulus mengatakan karena segala sesuatu itu berasal dari Allah, diselenggarakan oleh Allah, dan segala sesuatu ada diciptakan bagi Allah, ya, kepada Allah. Maka wajar kalau kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apalagi Allah itu sudah begitu bermurah hati. Ya, jadi di hadapan Allah yang daripadanya kita berasal, olehnya kita ada, dan kepadanya kita akan kembali. Dan Allah yang begitu bermurah hati di dalam Yesus, maka saya kira logis aja kalau Paulus kemudian mengatakan, aku mendesak kamu dengan sangat, ya, dalam bahasa Yunani-nya ini lebih dekat kalau diterjemahkan mendesak dengan sangat ketimbang menasihatkan. Kalau menasihatkan kan kayak, aku nasihati ya, kamu dengar boleh, nggak dengar nggak apa-apa gitu. Bukan, tapi aku mendesak kamu dengan sangat gitu. Aku memberikan kepada kamu bukan sekedar pertimbangan, tapi satu desakan. Desakan yang muncul dari kemurahan Allah dan dari fakta bahwa segala sesuatu ini milik Allah, termasuk dirimu. Aku mendesak kamu dengan sangat untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah di sini seperti seolah-olah tubuh itu ya bukan hati. Ya, tubuh itu seringkali kan diartikan sebagai lawan dari jiwa, ya, tubuh, jiwa gitu ya. Tapi saya kira ini juga bukan seperti itu, karena orang-orang Ibrani termasuk Paulus di sini, walaupun menulis dalam bahasa Yunani, ya, tidak memisah-misahkan seperti orang Yunani antara rasio sama afeksi, sama volisi, sama tubuh, ya. Tapi mereka melihatnya sebagai satu kesatuan. Jadi kalau dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, maksudnya itu ya mempersembahkan dirimu, ya, mempersembahkan keseluruhan dirimu. Sebagai satu persembahan yang dipisahkan bagi Allah. Dan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Jadi istilah yang kudus itu berima dengan tidak serupa dengan dunia ini. Dan kalau tidak serupa dengan dunia ini kan ungkapan negatif ya, tidak. Positifnya apa? Positifnya adalah ini, tapi berubah budinya itu, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah di sini kita mulai masuk. Berubah budinya atau berubah nous-nya itu atau pikirannya itu dapat dikatakan adalah perubahan yang paling radikal.
Jadi ini di sini juga sekali lagi bukan coba dipertentangkan ya antara kalau berubah budinya berarti ini bukan berubah perasaannya. Ini mungkin bukan berubah spiritnya, ini mungkin bukan berubah keinginannya, bukan berubah tubuhnya gitu ya. Tapi berubah budinya saja, hanya akal budinya. Bukan juga. Tapi berubah budinya itu adalah padanan Yunani dari berubah hatinya. Dari bagian Amsal yang tadi kita barusan baca. Ya, berubah inti daripada diri kamu itu. Intisari dirimu. Your very core. Ya. Dan di sini kita coba telaah sekilas lah ya. Apa yang ingin disampaikan dengan hal itu? Apa yang ingin disampaikan dengan orang itu harus menjaga core self dia ya. By the way istilah core itu sendiri kan dari bahasa Latin core ya, kayak semboyannya Calvin, cor meum tibi overo domine prompte et sincere itu ya. Core itu ya artinya jantung ya. Jadi core self itu maksudnya ya inti dari diri kamu gitu ya, dan pakai istilah yang sama itu ya, bahasa Inggris bahasa Latin itu ya, yaitu jantung ya. Core itu jantung. Jadi apa itu jantung? Apa itu? Ya tentu bukan organ jantung ya, pompa darah itu bukan, tapi core itu dimengerti oleh orang pada zaman itu adalah sebagai the seat of the self. Jadi titik tempat duduk dari diri kamu. Mungkin ini lebih gampang. Yang bikin dirimu. Yang bikin kamu itu kamu. Nah, kalau kita ngomong ya, yang bikin kamu itu kamu, gimana kita pahami hari ini? Yang bikin kamu itu kamu. Kita bisa pahami secara negatif. Pernah nggak dengar? Orang itu udah berubah sekarang. Pernah dengar itu? Kalau orang itu udah berubah sekarang, artinya itu kira-kira ya, apanya yang berubah? Nah itu yang orang Ibrani bilang, ya hatinya sudah berubah. Ya kan gitu kan? Hatinya sudah berubah. Dan itu yang dijanjikan sama Tuhan kepada umat Israel setelah pulang dari pembuangan pada generasi kesekian ketika Mesias datang, mereka akan diberikan, wait for it, hati yang baru. A new core self. Hati yang baru. Mereka akan jadi orang yang berbeda. Ya. Nah, kita sekarang kalau ngomong orangnya udah berubah, udah gak sama, dia jadi lain sekarang, ya, itu seringkali kan negatif ya. Gerin udah berubah nih, gitu ya. Itu seringkali kan negatif. Tapi ini dalam pengertian positif. Orangnya sudah berubah. Tapi kita tahu ya, orangnya sudah berubah itu kira-kira apa gitu. Apa badannya berubah? Orangnya udah berubah, kenapa dulu beratnya 30, sekarang beratnya 90 gitu ya. Ya itu berubah juga sih. Tapi kita nggak akan bilang orangnya berubah. Kalau orangnya tetap sama, kita akan bilang apa? Oh dia masih sama sih, cuman lebih gendut aja gitu kan ya. Dulu beratnya 30, sekarang 90. Orangnya masih sama, cuman lebih gendut aja kan gitu. Atau mungkin sekarang dia orangnya itu jadi apa ya? Jadi lebih lamban karena lebih tua. Karena umurnya udah 80 gitu, lebih lamban. Ya, agak pikun-pikun sedikit. Kita bilang dia orangnya berubah nggak? Nggak juga kan? Kita bilang dia masih sama loh. Cuman sekarang agak lebih lambat aja. Kan gitu kan? Jadi core self itu adanya di mana? Tubuh. Bukan juga otot itu ya. Masa otot itu, bukan. Otak gitu. IQ-nya gitu ya. Atau mungkin ini, apa itu? Fluid intelligence-nya gitu ya. Kalau dikasih soal matematika dia bisa kasih solusi dalam berapa menit gitu. Bukan ya, bukan fluid intelligence dia gitu. Tapi somehow sesuatu yang menentukan dia itu secara keseluruhan siapa gitu. Nah itu ya. Dan itu kalau di dalam zaman dulu orang bilang ditentukan sama jantungnya, ada yang bilang ditentukan sama isi perutnya. Kira-kira orang zaman sekarang bilang itu ditentukan sama apa? Otaknya, ya enggak? Otaknya kan? Karena waktu kita tahu ada orang yang otaknya terkena sakit tertentu, Alzheimer misalnya, otaknya kena tumor misalnya, atau dia nggak tahu kenapa ya, lalu kemudian itu kecanduan zat-zat narkotika tertentu selama 10 tahun, 20 tahun, mulai ada kerusakan di situ, atau dia
muncul ada episode skizofrenia misalnya. Lalu kita mulai, sekarang saya nggak kenal lagi dia dan dia nggak kenal lagi saya gitu. Dia sudah berubah. Kenapa? Kalau di brain scan gitu, karena otaknya juga berubah kan gitu ya. Orang Alzheimer otaknya ada yang hilang kan ya, rusak gitu. Atau kehantam gitu ya, kecelakaan gitu, kehantam. Bisa berubah juga kepribadiannya kan gitu ya. Nah itu kita bilang apa? Dirinya berubah. Karena ada organ yang rusak di situ. Nah, orang modern melihat the seat of the self di sini, di otak. Orang zaman dulu di jantung gitu ya. Orang yang kebudayaan lain lagi di perut gitu, isi perutnya gitu. Ya. Tapi kurang lebih kita tahu lah. Ini kan ilmu pengetahuan maju terus ya. Jadi kita nggak tahu lagi 3.000 tahun dari sekarang mereka mikirnya apa gitu. Apa masih di otak? Nggak tahu juga. Mungkin yang lain gitu, mitokondria mungkin atau whatever. Nggak tahu. Tapi intinya itu nggak terlalu penting. Kita mau bilang itu di usus kayak, di jantung kayak, di hati, liver dalam pengertian atau di isi kepala ini gak terlalu penting. Tapi yang penting ada sesuatu tempat. Sesuatu tempat yang menjadi titik konsentrasi dari diri kamu. Yang bikin diri kamu, bukan orang lain. Satu titik konsentrasi yang bukan paling penting kita tahu itu di mana. Atau bahkan cara kerjanya bagaimana. Bukan itu paling penting. Tapi kita tahu ini, kamu bisa memeliharanya. Dan dari situ kemudian kalau itu bergeser, itu berubah, seluruh hidupmu berubah. Ya. Nah tentu yang dimaksudkan di sini bukan berubah karena sesuatu yang kamu tidak dapat kendalikan. Seperti misalnya kayak tadi kecelakaan ya. Kecelakaan siapa sih yang mau ya? Karena ada orang begitu. Misalnya Phinehas Gage ini satu insiden lebih dari 100 tahun yang lalu saya kira ya. Tapi masih diingat-ingat terus sampai sekarang karena diabadikan di textbook psikologi 101 gitu. Kalau kamu belajar psikologi dasar di universitas udah pasti itu ada insiden Phinehas Gage yang kamu pernah baca ya. Ngomong-ngomong tahu kan ya Phinehas Gage, pernah ring a bell? Oh enggak ya? Oh kalau Koch Gerin aja enggak, saya mesti jelasin juga. Phinehas Gage itu ini seorang tukang besi ya, kayak kuli lah gitu ya, kuli tukang besi itu ya. Tukang besi, bukan. Tukang batu lebih tepatnya, tukang batu. Jadi pekerjaan dia itu adalah di tambang batu. Dan waktu itu mereka untuk membelah batu itu pakai dinamit ya, pakai apa itu? Pakai serbuk mesiu. Jadi pekerjaan dia itu memadatkan pasir ke dalam lubang yang sudah orang drill di batu-batu gunung yang besar, yang sudah dikasih pasir gitu. Jadi standard operating procedure-nya adalah batu-batu itu kalau mau dibelah ya, itu dikasih apa itu? Dikasih kayak dibor gitu ya di sini, dibor di sini, dibor di sini. Lalu kemudian ini diisi sama mesiu gitu, bor itunya ya diisi sama mesiu. Lalu kemudian diisi sama pasir ya, sudah mesiu terus kasih pasir. Dan pasirnya harus dipadatkan. Karena kalau pasirnya nggak padat, waktu nanti mesiu yang dibakar itu cuman kayak jadi kembang api gitu. Padahal mereka maunya itu meledak dan bikin retakan pada batu dan batunya bisa kebelah dengan rapi. Ya. Maka ini perlu ada orang memadatkan pakai besi, memadatkannya pakai besi kayak linggis gitu ya. Kira-kira besinya setinggi manusia. Diameternya kira seginilah, lebih gede dikit, kayak linggis. Lalu mereka kemudian padatin itu ya. Jadi dia kira-kira mungkin begini gitu ya. Saya kalau gambar orang jelek banget. Jadi dia gitu, padat-padatin gitu. Lalu kemudian satu ketika ada kecelakaan, dia masukin besi ini ke dalam lubang yang nggak ada pasirnya. Dia nggak lihat dulu atau orangnya sebelumnya keskip lubang itu nggak dimasukin pasir. Lalu dia main hajar aja gitu. Kamu tahu apa yang terjadi kalau itu dihajar gitu aja, itu mesiu. Kayak pistol ya. Cuma pelurunya 2 meter gitu. Dan itu dengan kecepatan tinggi, mungkin kira-kira 2 kali kecepatan suara gitu ya. Peluru kan kira-kira segitu ya, 2 kali 3 kali kecepatan suara. Terbang, kena dia punya mata, keluar dari sini, terbang 20 meter lagi di situ, dan orangnya tetap berdiri cuman stun gitu. Apa tadi? Matanya udah hilang. Ada lubang di batok kepalanya. Dan dia tidak pingsan. Dan dia dibawa ke rumah sakit gitu ya. Lalu kemudian dijahit-jahit dan segala macam. Seminggu kemudian balik lagi ke tempat kerja. Normal, kuat kayak sapi orang itu ya. Matanya udah hilang 1. Ya, tembus masuk, bayangin ya, besi hampir 2 meter. Kecepatan 2 kali kecepatan suara. Sebagian otak dia di sebelah sini,
hilang, terbang bersama besi itu. Bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan masa depan, membayangkan apa yang terjadi kalau ini dilakukan dan seterusnya. Sebagian daripada dia punya frontal lobes itu ya, yang di sebelah sini hilang. Dan standarnya adalah orang menjelaskan sejak hari itu Phinehas Gates adalah orang yang berbeda. Dia tidak sama lagi. Phinehas Gates yang lama nggak tahu kemana. Ya, dia sudah berubah. Nah, pasti bukan seperti itu berubahnya yang dimaksudkan oleh Alkitab ya, berubahlah oleh pembaruan budimu, bukan berubahlah oleh hilangnya otakmu sebagian, entah karena abuse of alcohol atau entah karena nggak tahu pakai narkotika apa atau karena nggak tahu maraton main medsos selama 100 hari lalu otaknya sebagian ada yang mati. Bukan itu ya, tapi sesuatu yang berubah karena diri kita dipersembahkan kepada Tuhan. Karena komitmen kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Karena kita melakukan kebiasaan Kristen. Karena kita menjalankan liturgi tertentu, baik itu liturgi dalam penyembahan di gereja, liturgi dalam keseharian kita. Karena kita berkomitmen untuk menghidupi ini, datangnya pemerintahan Tuhan di dalam Yesus. Maka core self kita itu akan berubah. Dan perubahannya itu sedemikian radikal sehingga orang kalau lihat kita setelah 20 tahun, 30 tahun akan pasti menyadari itu bahwa kita bukan orang yang sama lagi. Ya, kamu bukan orang yang sama lagi. Nah itu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Bagaimana hal itu terjadi. Nah, sampai di sini kita tidak akan bisa menghindari percakapan yang melibatkan hal-hal di luar percakapan Alkitab. Ya, karena Alkitab itu tidak memuat secara penuh theological anthropology sebetulnya. Alkitab memberikan kepada kita itu bahan-bahan untuk refleksinya, tetapi tidak sepenuhnya membahas mengenai manusia itu apa. Alkitab itu memberikan kepada kita narasi-narasi, puisi, sedikit pembahasan logis yang membantu kita mengerti manusia itu siapa. Tapi bukan manusia itu apa. Tapi theological anthropology itu menjelaskan manusia itu apa. Dan ini perlu untuk kita memahami juga, karena ini juga diasumsikan oleh Paulus, juga oleh penulis Amsal di situ. Untuk kemudian kita kaitkan dengan tema besar di bukunya Bruce Waltke itu ya, yaitu bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Nah, tapi sebelum kita masuk sana, saya selesaikan dulu sampai pasal 2 terakhir ya. Janji yang Paulus katakan di sini adalah, kalau kamu tidak jadi serupa dengan dunia ini, tetapi kamu berubah oleh pembaruan budimu, akibatnya adalah ini. Resultnya itu ini. Efeknya itu ini. Kamu akan dapat membedakan manakah kehendak Allah. Discerning God's will. Itu result dari kamu mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Itu result dari kamu berkomitmen hidup tidak serupa dengan dunia ini. Ya. Karena kamu mengakui kamu itu milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Maka janjinya Paulus adalah kamu akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, coba pikir. Bukankah ini apa yang kita inginkan ya? Benar gak sih? Bukankah ini apa yang orang-orang bukan Kristen, bukan Israel itu inginkan? Mereka pengen tahu, bisa discerning God's will. Ya, benar gak? Tapi motivasinya lain. Karena mereka itu kepengen discerning God's will karena mereka tidak mau mengambil keputusan salah. Karena mereka itu dihantui rasa takut. Karena mereka ingin kepastian. Sedangkan orang-orang Kristen di sini kepengen discerning God's will itu pertama bukan yang pertamanya, bukan motif pertamanya, tetapi itu adalah resultnya. Ini kan hal yang sama sekali sudah berbeda di sini. Kalau orang-orang dalam dunia ini, anak-anak dunia ini ingin dalam tanda kutip mencari kehendak Allah,
Itu adalah tujuan awal mereka. Ya, itu tujuan utama mereka. Gua tuh pengen cari kehendak Tuhan. Pengen tahu Tuhan tuh rencana apa sama gua gitu. Mengenai gue. Gua tuh pengen tahu masa depan gua, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ingin kepastian, karena takut bikin keputusan yang salah, takut rugi, takut nyesel. Tapi kalau anak-anak Tuhan enggak. Anak-anak Tuhan tuh pertama-tama dijanjikan sama Paulus bahwa mereka akan mencapai itu, tapi itu adalah efek sampingnya, so to say. Ya, efek sampingnya. Itu adalah hal baik yang muncul dari panggilan kita yang lebih utama. Apa itu panggilan kita yang lebih utama? Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Sebagai ibadah kita. Jadi kita itu beribadahnya adalah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu ibadah kita. Dan ketika itu kita lakukan, kita akan bisa mengenali yang mana adalah kehendak Allah dan yang mana yang bukan. Ya, dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di sini kita memerlukan refleksi filosofis. Ya, dan refleksi filosofis tentu tidak semuanya dari Alkitab. Ya, kita coba bandingkan juga dengan model antropologi yang populer di antara orang-orang bukan Israel dan juga bukan Kristen. Ya. Nah, model apa ini? Model yang tentu ada banyak ya modelnya ya, model antropologi ada banyak sekali. Tapi saya pilih yang paling populer lah, yang seringkali kita anggap sebagai model Kristen. Yaitu model rasionalis. Ya, model rasionalis. Model rasionalis itu mengikuti model seperti ini. Pikiran rasional kita adalah pikiran yang harus diselaraskan dengan pikiran semesta. Pikiran semesta ini adalah bagaimana cara bekerjanya segala sesuatu. How things works lah. How the universe works. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang ya tentu saja ya lebih besar dari kita. Dan tentu saja kalau kita mengerti bagaimana segala sesuatu itu bekerja, itu menguntungkan kita. Dan kita secara terbatas kan sudah sudah mampu melakukan itu. Discerning bagaimana alam semesta ini bekerja. Dan kita lihat bagaimana itu menguntungkan kita. Kita bisa lihat itu dalam 500 tahun terakhir ya perkembangan sains. Kita mengetahui bagaimana alam semesta ini berpikir, so to say ya, of course ya, alam semesta kan tidak punya otak untuk dia bisa berpikir ya, tapi alam semesta ini logiknya tuh kayak apa, itu kita ngerti kan, benar nggak? Lewat apa? Lewat sains. Sains itu adalah dengan bahasa matematika, kita bisa membaca cara bekerjanya alam semesta ini. Cara desain daripada Tuhan itu dalam alam semesta ini. Sehingga kita bisa menghindari kebodohan. Ya, kita bisa menghindari membangun rumah yang misalnya gampang roboh kalau gempa misalnya. Kan dengan sains kita bisa berhitung itu ya. Tidak memboroskan bahan and yet rumahnya kuat. Dan seterusnya. Bikin pesawat yang beratnya berton-ton bisa terbang, ya luar biasa kan. Sains itu adalah seni dan teknik sih mainly, untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja. Maka tidak heran kalau kita menerapkan hal itu juga dalam diri kita, walaupun memang lebih kompleks ya daripada benda-benda mati. Tapi kalau kita bisa menerapkan itu, demikian pola pikir orang-orang rasionalis, kita itu akan juga bisa lebih diuntungkan. Kenapa? Karena kalau pikiran kita ini diselaraskan dengan pikiran rasionalitas dari semesta atau pikiran semesta ini, beberapa orang sebut sebagai logos ini ya. Kalau kita punya logike itu, logos kecil itu disesuaikan dengan logos yang besar, maka ya simply kita akan hidupnya beruntung. Ya. Kenapa? Karena ya itulah yang terjadi dalam alam semesta yang besar. Kalau salah mikir dengan kata lain, ya
ya jadi hidupnya dirugikan. Tapi masalahnya dalam manusia itu tidak sepenuhnya hanya ada aspek pikiran. Manusia kan juga ada aspek apa itu? Perasaan. Dan perasaan sama pikiran ini seperti dua hal berbeda yang bisa nggak selaras. Nah yang paling bagus adalah apa? Yang mana kira-kira dari dua opsi? Pikiran dikendalikan perasaan, alias orang itu bilang apa? Kita punya istilahnya, baper, bawa perasaan. Atau perasaannya dikendalikan oleh pikiran. Yang mana lebih menguntungkan? Yang mana lebih bagus? Tentu perasaan dikendalikan oleh pikiran. Kenapa? Karena pikiran ini yang selaras dengan kenyataan tentu saja adalah apa yang terjadi. Yang gak bisa kita ubah. Kan gitu. Sedangkan perasaan kan lebih gampang disesuaikan dengan apa yang terjadi. Kan gitu ya. Bener gak sih? Jadi kan sesimpel itu. Maka kalau perasaan, afeksi, diselaraskan dengan rasio, ya tentu saja perasaan kita akan lebih sehat. Ya, pikiran sih mungkin cuek-cuek aja sih kalau perasaan itu tidak mengikuti dia. Tapi perasaan itu akan lebih sehat kalau mengikuti rasio. Kenapa? Karena rasio itu kalau ngikuti just apa yang terjadi di alam, ya logika dari alam semesta ini, yang mana adalah result dari providensia, itu istilah yang dipakai orang-orang stoicisme ya, yang rasionalis banget itu ya. Mereka juga pakai istilah providensia. Jadi providensia ilahi itu nyata di dalam jalannya jagat raya ini. Kalau pikiran kita disesuaikan dengan itu dan perasaan kita disesuaikan dengan pikiran kita, pasti kita itu akan hidupnya lebih bahagia. Lebih dekat kepada pikiran yang tenang, ataraksia, ya pastilah. Lalu keinginan kita, ya volition kita, keinginan, will, tentu harus diselaraskan lagi sama perasaan yang disesuaikan dengan pikiran yang logis itu. Sehingga secara keseluruhan kalau kita ini selaras itu dengan logika alam semesta, ya kita tidak mendasarkan hidup kita pada irrational beliefs, seturut dengan istilah yang dipakai sama Albert Ellis, ya seorang psikolog dari Amerika yang mendasarkan rational emotive therapy dia kepada bukunya Epictetus, seorang stoik. Ya tentu saja kalau kita itu tidak mendasarkan hidup kita pada irrational beliefs, hidup kita akan lebih beruntung. Dan betapa banyaknya irrational beliefs yang memimpin hidup kita. Contohnya apa? Kita ngomong sesuatu, posting sesuatu, entah di IG, entah di Facebook. Terus ada orang komen, terus komennya nggak cocok sama isi hati kita. Terus kita jengkel, kita marah-marah. Itu kan sebenarnya berdasarkan pada belief apa sih itu? Berdasarkan pada beliefs, orang lain itu harus komennya itu sesuai dengan keinginan kita kan itu. Beliefs-nya itu orang lain itu nggak sepenuhnya orang lain. Dan orang lain itu harus berlaku begini-begini dan nggak boleh begitu-begitu. Itu beliefs yang rasional apa enggak itu? Sesuai dengan logos apa enggak itu? Sesuai dengan logikanya jagat raya ini enggak? Kalau pakai istilahnya orang stoik gitu. Enggak kan? Kenapa ya? Karena orang lain itu orang lain, bukan kamu kan? Jadi orang lain itu biarlah berlaku seperti orang lain. Terimalah itu nggak bisa kamu ubah. Loh, kamu sendiri juga sebagai orang lain nggak kepingin diubah supaya selaras dengan orang lain itu kan. Kamu kan nggak peduli ya kan. Ketika kamu komen ya kamu komen aja kan. Oh, masa komen supaya orang lain itu senang, enggak kan gitu. Jadi ya hidup yang berbahagia menurut orang-orang stoik adalah hidup yang diselaraskan dengan logika jagat raya ini, dengan logos. Sesimpel itu, sangat masuk akal. Betul enggak? Saya mendapati sejak saya umur 20-an, waktu baca bukunya Albert Ellis itu, saya nggak tahu kalau dia itu, ternyata mendasarkan terapi dia itu kepada tulisan yang sudah ribuan tahun sebelumnya, ditulis sama Epictetus. Saya nggak sadar itu sampai waktu saya udah belajar filosofi baru sadar. Ya. Saya merasa itu nasihat yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dan sampai sekarang pun saya masih merasa begitu. Tapi tentu saya sadar juga bahwa nasihat ini ada banyak kritiknya ya.
Kritiknya salah satunya diutarakan sama Nietzsche ya. Jadi misalnya itu, ini orang-orang Stoik ini bisa bisa munafik gitu, ya, bisa jadi munafik gitu. Kenapa? Karena mereka itu cuman sok-sokan aja sebenarnya rasional. Apa benar mereka rasional? Ya, apa benar itu perasaan mereka itu tidak ada mempengaruhi pikiran mereka? Apa benar? Wah, mungkin juga enggak lah. Ya, cuman lebih tersembunyi aja, cuman mereka nggak sadar aja, kurang lebih gitu. Ya. Dan oke, saya nggak panjang lebar membahas itu. Tapi poin saya adalah, kalau kita menganggap ini mutlak benar, ketahuilah pertama, ini bukan dari Kristen. Ya, bukan dari Kristen, walaupun terdengar sangat Kristen. Karena memang orang Kristen bersentuhan dengan orang-orang Stoik. Dan orang Kristen ya memakai istilah yang sama juga. Ya, Helenisme itu kan ada pengaruhnya pada kekristenan. Selain kekristenan pada Helenisme. Tapi Helenisme itu berpengaruh juga pada kekristenan. Jadi ya wajar sekali. Kalau ada elemen-elemen yang kita itu ya dapat pengaruh ya dari Stoicisme, dari Aristotle, dari Plato, ya itu wajar sekali. Ya, karena memang kekristenan itu masuknya selain di antara orang-orang Ibrani ya masuk di antara orang-orang Helenis. Selain daripada juga orang Ibrani itu pun mengalami Helenisasi ya. Jadi kan orang Ibrani itu kan sempat dibuang ke Babilonia, lalu dapat pengaruh Persia dari sana. Mereka balik lagi ke Yerusalem dan gak lama kemudian ada pengaruh daripada peradaban Helenisme ya yang sejak Alexander itu menjadi besar ya. Jadi ya seperti pengaruh barat lah kalau pada zaman kita ya. Ya semua orang juga terpengaruh barat sudah pasti kan. Setidaknya makan McD ya pernah gitu ya. Jadi ya oke lah. Nonton film Hollywood ya pernah gitu. Dengerin musik-musik barat gitu ya pernah ya. Saya kira itu ya wajar sekali ya. Jadi orang Ibrani itu pada zaman Tuhan Yesus terpengaruh sama Helenisasi. Wajar sekali. Apalagi orang Kristen. Karena orang Kristen kan tidak semua orang orang Ibrani ya. Orang Kristen tuh banyak juga dari kalangan Romawi. Dan juga kalangan Yunani. Jadi ya wajar kalau mereka terpengaruh filsafat Yunani, wajar. Tapi saya mau bilang apa? Saya mau bilang ini bukan satu-satunya model. Ya, jadi kalau kamu pikir antropologi yang sebenarnya ala Stoik itu ya jangan langsung dibaptis itu Kristen, itu biblical ya enggak lah, ya enggak. Ya itu minimal yang saya ingin untuk saudara menyadarinya. Maka saya menyodorkan model kedua. Nah model kedua ini saya juga tidak mengklaim inilah model Alkitab dan seterusnya, enggak juga ya. Cuma saya mau bilang barangkali model ini lebih bisa mengakomodir realitas datangnya kerajaan Allah dalam Yesus. Dan realitas perjumpaan Allahnya orang Ibrani dengan orang Israel. Ya. Nah model apa itu? Modelnya nggak linear begini ya. Dari rasio kepada afeksi, afeksi kepada volisi, barangkali nanti volisi kepada apa ya? Keinginan kepada apa? Kepada action kan ya, tindakan ya. Lalu action kepada actions. Lalu actions melahirkan apa? Suatu kehidupan, suatu habit. Ya. Life. Jadi kira-kira dari situlah itu penjelasan dari orang-orang yang menganut model satu ini, model rasionalis ya, sebut saja model rasionalis atau model stoicisme atau model platonis atau model whatever. Ya, itu berbeda sih sebenarnya, platonis, aristotelianis sama stoicisme, tapi oke lah model Helenis gitu ya. Kira-kira penjelasannya begitu ya, dari hati kepada kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kalau dijelaskan lewat model antropologi teologis versi orang Helenis, ya kira-kira begitu. Yang disebut hati itu jadinya di mana ya? Yang disebut hati itu ya di sini. Atau mungkin barangkali di sini yang dipimpin sama reason. Kalau kita jaga itu, maka ya nanti yang mengalir ini ya kehidupan kita akan selaras dengan logika jagat raya, logos.
Ya. Dan hidup kita akan beruntung. Hati kita akan tenang. Ya, hidup kita itu, pikiran kita mengalami ataraksia, seluruh hidup kita masuk dalam eudaimonia. Ya, kebahagiaan. Oke? Tapi saya kan bilang ini nggak satu-satunya ini, ya, nggak satu-satunya cara memikirkan itu. Kenapa? Karena to begin with, ya, afeksi ini bisa mengkondisikan reason, kan? Gak cuma reason, mengkondisikan afeksi, dan gak selalu kalau kita itu kemudian membiarkan afeksi mengkondisikan atau mewarnai reason selalu buruk. Gak selalu loh, gak selalu. Ya, demikian dengan ini, demikian dengan ini, demikian dengan ini, demikian dengan ini. Jadi barangkali model kita nggak linear. Sedapat mungkin dipaksa satu arah gitu, jalan satu arah kayak jalan-jalan raya di Bandung gitu ya. Dipaksa satu arah gitu. Mungkin enggak itu ya solusinya. Orang Stoik sih mikirnya gitu. Dan mereka mengasumsikan, ya tentu saja ini alirannya ke sini dan tentu saja ini bisa selaras, bisa bertentangan dengan logos dan sebaiknya selaras. Ya. Tapi masalahnya adalah Alkitab itu di mana. Oke, kita ngomong Alkitab dulu lah ya, karena ini yang paling kayaknya dear to our heart gitu sebagai orang Injili kan ya, Alkitab ya. Titik kontak kita sama Tuhan itu di mana kira-kira? Kalau kita orang Injili, apalagi Injili Reform ya, Alkitab ya pasti ya, bener ya? Betul kan? Udah paling legitimate lah ya. Kalau kita bilang apa? Pimpinan Roh Kudus dalam hati, kayaknya terdengar kayak rada-rada nyerempet-nyerempet gitu ya. Karena sangat subjektif kan pimpinan Roh Kudus dalam hati gitu kan. Nyerempet-nyerempet. Jadi Alkitab ya udah pasti, ya bener ya. Setuju dong? Titik kontak manusia sama Tuhan, Alkitab, wah. Semua setuju lah. Bener gak sih? Mau kamu orang Katolik, mau kamu orang Ortodoks, mau kamu orang Pentakosta, mau kamu orang Reform, Lutheran, Anglican, you name it deh. Pasti setuju dong, Tuhan manusia, kalau tengahnya saya isi Alkitab itu, ya pasti setuju lah. Bener gak sih? Kalau tengahnya saya kasih suara Tuhan dalam hati, ya. Orang Quaker, wah setuju banget itu ya, orang Quaker ya. Tapi yang lain-lain, tapi ya, banyak tapi. Tapi kalau Alkitab ya oke, bener ya? Bener dong? Cuman Alkitab bacanya bisa salah, nah kan gitu. Ya, Alkitab bagaimana kita apropriasi dalam hidup kita, nah itu bisa pecah panjang lebar. Tapi kalau Alkitabnya saja kita ngomong Alkitab, ya semua orang setuju lah. Ya. Oke, kita bicara Alkitab deh. Bagaimana Alkitab ini bisa mengarahkan hati kita? Bagaimana itu? Kita biasanya langsung ngomongnya apa? Bible study ya. Ya nggak, Bible study kan? Dan ini ada biasnya. Biasnya apa? Alkitab, Bible study, diri kita, dan diri kita yang kita bilang knows itu kita kira-kira nih, ngomongnya apa sih sebenarnya terus terangnya mengarahkan hati kita itu, hati yang kita maksud itu apa? Again ya, pusat komando diri kita, di sini. Ya nggak? Dan kalau dari Alkitab ke sini, kira-kira nih jembatannya apa? Jembatannya saya kasih tahu ya. Salah satu buku yang menurut saya kamu kalau baca itu pasti lebih pinter sih. Bukunya Berkhof, bukunya Bavinck, ya. Dan seterusnya. Systematic Theology lah. Kan gitu. Ya, buku yang kadang-kadang saya baca untuk just iseng-iseng ya, supaya mengasah otak ya, biar tetap lancar ya. Mungkin Summa Theologianya Thomas Aquinas mungkin ya. Menyenangkan sih bacanya. Beneran ini saya bukan sinis, yang menyenangkan dan bikin pintar juga ya. Melatih otak daripada jadi tumpul karena sosmed terus ya. Jangan ya, mendingan baca Berkhof lebih pintar ya. Kalau habis main sosmed turun, IQ turun 10 poin. Baca Berkhof IQ 10 poin. Jadi mendingan itulah. Tapi ada biasnya nih. Ini biasnya orang reform ini ya. Apa biasnya? Seluruh hidupmu itu kalau mau diubah, hanya bisa diubah dengan mengganti isi kepalamu. Ya, beberapa orang pakai metafornya itu benar-benar straightforward banget.
diganti operating sistemnya. Komputer banget ya, rasionalistik banget kan. Diformat ulang, nah kan itu kan, diformat ulang. Diganti operating sistemnya, sistem informasinya. Saya setuju banget. Tapi saya akan bilang ada yang lain juga. Saya setuju banget dong kalau isi kepalanya diganti, seluruh hidupnya diganti, ya pastilah. Orang stoik itu ya 50% lebih ya bener lah. Masa enggak sih? Coba, kamu tadinya orang desa gitu ya, di desa pelosok mana gitu, nggak tahu apa-apa gitu ya. Terus dibawa ke Jakarta, terus dibawa ke Singapura, terus disekolahkan sampai ke New York ya, sampai ke Berlin, sampai kemana ya, jadi orang internasional. Masa enggak berubah ya, pasti berubah loh. Ya kan? Isi otaknya diubah ya berubah lah orangnya, pastilah. Kan gitu. Ya enggak? Setuju kan? Tapi masa Alkitab itu hanya mengubah kita lewat mengubah isi logika kita? Kan tidak. Dan siapa diri kamu masa berubah hanya karena informasi di kepala kamu? Kan tidak. Yang bikin diri kamu itu diri kamu, masa cuman informasi? Kan bukan. Yang bikin diri kamu itu ya juga sekaligus ya. Langsung kebiasaanmu, tindakanmu, keinginanmu, afeksimu juga. Kan gitu. Kamu kalau baca Alkitab, apa cuma dipertimbangkan di sini? Kan enggak. Ada beberapa bagian Alkitab itu kamu enggak langsung bisa jelaskan, enggak langsung bisa ngerti. Tapi somehow perasaanmu tersentuh. Ada enggak sih gitu? Kamu nonton film, dengar lagu, ada enggak sih? Kamu enggak ngerti, tapi somehow kamu tersentuh perasaannya. Kan ada. Kamu kalau suka dengan seseorang ya, suka deket-deket orang itu. Masa semuanya bisa dijelaskan di sini? Kan enggak, ya kan? Kadang-kadang itu nggak tahu apa, mungkin baunya kan gitu kan. Ada gitu kan? Coba kalau kamu jelaskan deh, kamu itu suka sama seseorang. Ya, seseorang ini nggak harus hubungan romantik ya, tapi juga bisa hubungan apa itu, kekeluargaan misalnya. Kamu dekat sama, nggak tahu siapa, sama pamanmu, bibimu, nenek, kakek, papa, mama, kakak yang ini, adik yang itu. Kan nggak bisa semuanya itu dijelaskan karena alasan rasional. Ya, ada hal-hal yang non-rasional juga. Oke? Nah, Alkitab itu bagaimana beroperasi dalam ranah non-rasional. Nah, ini perlu untuk kita eksplorasi khususnya karena kita orang reform yang seringkali kelewat beratnya pada rasional. Dan ngomong-ngomong, tulisannya Calvin yang akademis sebelum dia jadi Calvinis, ya Calvin tuh pernah jadi bukan Calvinis loh ya. Waktu itu dia mungkin Katolik gitu ya. Mungkin lebih nggak terlalu tertarik teologi juga lah, orang humanis gitu mungkin ya. Katolik humanis, Calvin tuh pernah bukan Calvinis. Dan waktu itu dia menghasilkan tulisan akademis pernah. Nah, tulisan akademisnya Calvin itu kira-kira kamu tebak dia nulis mengenai apa? Calvin itu nulis bukan mengenai Plato, bukan mengenai Aristotle, dia nulis mengenai stoicisme. Jadi kalau para Calvinis kemudian menjumpai dirinya itu quite stoic, ya saya kira itu wajar. Kita ini kan anak-anaknya Calvin ya. Tapi ya perlu diimbangi kira-kira gitu. Exactly karena kita orang Calvinis dan karena kita dapat melihat sisi-sisi positif dan bagus dan kontributif dan sehat dari Calvinisme. Maka kita ingin untuk memperkayanya. Dengan cara apa? Kita explore ya sisi-sisi non-rasional dari relasi Alkitab ini dengan diri kita. Jadi Alkitab itu bukan hanya lewat mengganti operating system kita, lalu kemudian mengubah seluruh diri kita, membuat kita jadi ngerti kehendak Tuhan. Karena kita ngerti isi pikiran Tuhan, yaudah. Ya enggak cuma itu. Tapi bisa juga melalui apa? Melalui cerita-cerita yang menyentuh perasaan, mengubah perasaan kita, mengubah cara kita memandang, bukan lewat suatu konstruksi teori, tapi lewat cerita tertentu, puisi tertentu, surat tertentu dan seterusnya. Ya,
Jadi orang itu bisa langsung digerakkan loh emosinya, digerakkan tindakannya, keinginannya, bukan lewat konstruksi teori. Bisa. Bener gak sih? Bener dong. Kamu kalau dengar pidato itu agak jarang logis loh sebenarnya. Ya ada, tapi agak jarang itu pidato itu apa ya, isinya itu informasi baru gitu, agak jarang. Pidato itu menggerakkan karena dia langsung menyentuh emosi, membakar emosi. Nah, Alkitab itu seharusnya juga beroperasi dengan cara itu. Jadi Alkitab itu bukan cuma informing kita punya teologi mestinya, tapi moving kita punya hearts itu. Seperti lagu-lagu, puisi-puisi, film-film, drama-drama, anime-anime, whatever lah. Mungkin bau cupcakes ya, dan penataan tempat duduk di Starbucks, whatever gitu. Langsung menyentuh emosi kita. Dan itu pun sesuatu yang saya kira lebih realistis ya. Untuk kita lihat sebagai kaitan antara Alkitab dengan umat Tuhan secara keseluruhan. Dan sekarang sampai pada titik ini, kita masih ngomong mengenai Alkitab dan pembacaannya. Tapi saya kaitkan juga dengan Alkitab dan penulisannya. Alkitab itu apa ya kira-kira, bagaimana terjadinya Alkitab itu? Kita seringkali kan pikir kayak apa ya, nggak tahu. Para penulis Alkitab itu mungkin tengah malam dibangunkan seperti Samuel dibangunkan oleh Tuhan. Samuel gitu ya, nah ini enggak. Yesaya, coba tuliskan gitu ya. Perkataan ini, lalu Yesaya tinggal nulis gitu. Ya mungkin, ada juga begitu ya, ada. Tapi sebagian besar tuh nggak begitu loh. Alkitab itu dihasilkan bukan secara langsung Tuhan mendikte sebagian besar. Ya, tentu ada beberapa bagian begitu Tuhan mendikte, tapi sebagian besar itu nggak begitu. Jadi sebagian besar bagaimana Alkitab dihasilkan? Kalau kita baca buku Yeremia, ya kita lihat surat-surat Paulus, kita lihat itu Injil, kita lihat komentar Lukas waktu menulis Injil ya, menghantar Injil yang dia tulis. Kita tahu Alkitab itu ditulis lewat cara riset. Lewat cara yang normal dilakukan orang-orang pada even zaman sekarang untuk menghasilkan buku. Mereka bikin riset. Baruch dan Yeremia itu kerjasama bikin riset. Ya, bikin riset tulisan-tulisan yang sebelumnya mereka menuliskan selain ilham yang diterima oleh Yeremia, tapi juga interaksi dengan raja, dengan politisi, dengan musuh-musuh dan seterusnya. Lalu mereka mengkomposisi suatu tulisan. Dan kemudian umat Tuhan menerima tulisan itu, memeliharanya, menyalinnya, memakainya. Dan ini terjadi dalam satu proses 3.500 tahun. Prosesnya panjang. Jadi kalau kita bisa ibaratkan Alkitab interaksinya dengan umat Tuhan itu kayak apa ya? Saya kira kayak ini. Kita dan Alkitab itu seperti sungai dan endapannya. Jadi Tuhan itu berinteraksi sama umatnya itu seperti sebuah aliran sungai. Ya, aliran sungai. Bukankah Tuhan itu langsung bisa memimpin zaman? Ya, orang Stoik pakai istilah providensia. Saya kira kita juga bisa menerima, dan kita memang sih menerima istilah itu ya. Tuhan itu dengan providensianya memimpin secara langsung zaman ini. Ya, dalam keseharian. Kenapa bisa ada perang ini, perangnya kenapa selesainya pada saat itu, kenapa terjadi ini, terjadi itu semua datangnya dari tangan Tuhan. Bukan secara kebetulan, tapi dari tangan Tuhan yang adalah Bapa kita. Dan itu seperti aliran sungainya. Nah, Alkitab itu apa? Endapan dari sungai itu. Ya, ini metafor yang dipakai sama Greg Bartolomeo, saya kira tepat sekali. Jadi sungai itu membawa satu endapan. Nah, endapan sungai dengan aliran sungai di atasnya kira-kira hubungannya bagaimana? Endapan dari aliran sungai, benar ya? Dari aliran perjumpaan antara Tuhan dan umatnya. Tapi aliran sungai itu kan nggak bisa ditangkap, namanya aliran. Ya, bagaimana kita memeriksa suatu aliran? Aliran itu ya seperti itu loh, Heraklitos bilang ya, orang tidak bisa mencelupkan kakinya ke dalam sungai yang sama 2 kali. Karena sungai yang mengalir itu berubah terus ya, dinamika. Tetapi endapan itu kan kristalisasi.
yang menetap, yang bisa dipelajari. Kita bisa mengamati, kita bisa mempelajari endapan sungai, dan kita bisa menggali sampai sedalam apa, dan kita tahu, oke, sungai ini tahun sekian sampai tahun sekian, ada pabrik apa berdiri, makanya ada pencemaran logam merkuri di sini. Pada tahun sekian-sekian sudah nggak ada lagi, maka pada lapisan atasnya nggak ada, pada lapisan sekian ada, dan pada lapisan sebelumnya, lebih bawah lagi nggak ada merkurinya, berarti pabrik itu belum berdiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Lewat kita menggali endapan itu, kita mengetahui riwayat sungai itu. Betul ya? Nah, Alkitab itu juga sama. Kita punya itu hanya endapannya, endapan perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya. Dan lewat kita menggali endapan itu kita bisa mengetahui, tapi bukan hanya mengetahui. Tuhan juga bisa secara langsung membentuk kita. Ya, membentuk kita. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan ini atau mencapai ini, ya? Pembaruan budi sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah. Bagaimana mencapai itu? Ya, pertama kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 itu didahului dengan memenuhi syarat ini. Kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, jadi niat untuk mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan itu mendahului mengerti kehendak Tuhan. Ini terbalik dengan yang dunia ini pikir ya. Kalau dunia ini pikir adalah saya mengerti dulu kehendak Tuhan, saya pertimbangkan worth it apa enggak saya mempersembahkan diri untuk itu. Kalau saya rasa enggak worth it ya saya enggak ikuti. Tapi persembahan diri kita itu bukan didorong oleh karena kita sudah ngerti kehendak Tuhan, kita sudah tahu endingnya apa, dan kita rasa kita seneng, kita rasa itu worth it, terus kita persembahkan diri kita. Bukan. Kita mempersembahkan diri karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati sama kita. Kita mempersembahkan diri karena kita tahu kita ini asalnya dari Allah, dan kita menuju kepada Allah, dan hidup ini diselenggarakan oleh Allah. Maka kita mempersembahkan diri kita. Dan itu membuat kita itu jadi melihatnya berbeda. Melihat dunia ini berbeda. Dan penglihatannya berbeda itu kemudian dipupuk, dikondisikan, ditajamkan oleh salah satunya firman yang mengendap itu. Ya, Alkitab. Yang kita baca bukan hanya untuk mengisi informasi di otak kita, tapi membentuk hati kita, membentuk kebiasaan hati kita, membentuk tindakan kita, ya, praksis kita dibentuk oleh Alkitab. Dan membentuk komunitas hidup kita, habitat kita. Dan kemudian itu semua melahirkan suatu bentuk kehidupan tertentu. Yang kita bisa bilang sebagai apa? Christian life, ya, kehidupan Kristen. Yang sudah terjadi selama beribu-ribu tahun. Kristen tuh gimana nularnya? Masa cuma lewat buku ke buku? Kan enggak. Coba kamu pikir. Kamu jadi Kristen dulu baru ngerti doktrin Kristen, atau ngerti doktrin Kristen dulu lalu deduce dari situ, ya, kamu deduksi dari situ, lalu kamu praktekkan, lalu kamu menghidupi hidup Kristen. Yang mana? Kan kamu kalau Kristennya dari kecil kan, kamu menghidupi hidup Kristen dulu kan, bener gak sih? Kamu dibawa ke gereja tiap hari Minggu, bukan hari Jumat, bukan hari Rebo, hari Minggu. Kenapa? Loh ya karena orang itu ke gereja hari Minggu. Loh kenapa ya? Baru mulai waktu gede kita cari-cari kan. Oh iya ternyata di Kisah Rasul ada itu. Pada hari pertama minggu itu mereka beribadah kan gitu kan. Tapi sebelumnya apa? Ya ngikutin aja kan gitu. Itu namanya dari Christian life kepada Christian life. Dari Christian practice kepada Christian practice. Kenapa kita bermurah hati kepada orang-orang yang tidak mampu? Kenapa kita mengampuni dan bukan membalas? Kenapa kita mengasihi dan bukan memanfaatkan? Kenapa kita saling mengaku dosa dan bukan menutupinya? Nah itu kan seringkali kita lakukan tanpa mengetahui apa itu doktrinnya, tanpa mengetahui alasannya bahkan ya. Dan itu bagi orang Stoik sih ya nggak bagus ya. Tapi kalau kita menyadari modelnya nggak cuma satu ya, saya kira fine-fine aja. Fine-fine aja in a way. Ya, untuk menjadi Kristen dulu baru ngerti doktrin Kristen. Saya bukan bilang doktrin Kristen tidak penting ya. Tapi saya hanya mau mengatakan model yang lebih realistis adalah tidak perlu terlalu khawatir. Jalannya harus satu arah itu. Gak perlu terlalu khawatir itu. Ya, oke. So,
Kita bisa juga pakai model afeksi kita dibentuk oleh firman Tuhan, afeksi kita menular kepada orang lain, dan orang lain ya pada akhirnya menularkan kepada orang lain, bisa juga seperti itu. Ya, praktik menular kepada praktik, ya, action kepada action, keinginan kepada keinginan. Kan keinginan melahirkan keinginan, benar gak sih? Dan keinginan tuh bisa baik, bisa buruk juga. Ya, keinginan bisa dipimpin sama firman Tuhan, bisa juga enggak. Ya, dari kehidupan atau peri kehidupan kepada peri kehidupan. Selain daripada dari ajaran kepada ajaran. Nah, ini kita tahu ya, cuman salah satu aja sebenarnya ajaran itu. So, kita jangan sampai jadikan itu satu-satunya. Seolah Alkitab hanya membentuk ajaran. Ya udah enggak. Alkitab tidak hanya berisi ajaran Kristen, ya bukan. Nah, Alkitab berisi hal yang lain juga. Yaitu membentuk kelakuan, kata Paulus. Ya, membentuk perasaan, membentuk kebiasaan, dan seterusnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam refleksi, saya kasih tahu dulu pertanyaan refleksinya apa. Pertanyaan refleksinya kira-kira begini. Ini pertanyaan retoris awalnya. Para nabi saat teduh enggak? Para rasul saat teduh enggak? Musa tuh saat teduh enggak? Petrus, Paulus, Yohanes, jemaat mula-mula saat teduh enggak? Kalau mereka saat teduh pakai Alkitab apa ya kira-kira? Matius pakai Alkitab apa? Oh, Matius pakai Alkitab Markus, Pak. Lukas pakai Alkitab Matius dan Markus gitu. Saya kira kan enggak ya. Mereka saat teduh enggak? Mungkin enggak. Terus bagaimana mereka mengenal firman Tuhan, bagaimana mereka hidup yang dipimpin sama Tuhan itu bagaimana? Ya. Ini pertanyaan provokatif sekaligus reflektif yang memicu pembicaraan. Jadi kita pada zaman kita ini bagaimana kita mencari kehendak Tuhan sehubungan dengan kita punya Alkitab. Ya, dan kita punya kehidupan Kristen. Dan kita punya persekutuan Kristen. Oke, itu kira-kira pertanyaan dari saya.